Halo Sobat Koboy, ketemu lagi sama gue nih. Gimana kabar lo semua? Semoga sehat walafiat ya. Zodiac Killer atau pembunuh berantai zodiak merupakan pembunuh sadis yang kasusnya menghebohkan publik Amerika Serikat pada akhir 1960-an. Hingga saat ini, kasus Zodiac Killer masih menjadi salah satu kasus kelam yang membingungkan banyak orang termasuk pihak kepolisian. Inilah beberapa fakta mengenai Zodiac Killer yang harus lo ketahui. Kisahnya tak kalah tenar dengan kisah Jack the Ripper. Yuk ditonton sampai habis, let's check this out. Nah, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe channel kita, di-share juga ke akun sosial media lo lainnya. Terus follow akun Instagram, TikTok, dan Facebook kita ya, like-nya juga jangan lupa dong. Pelaku Zodiac Killer bukanlah pelaku pembunuhan biasa, melainkan ia adalah psikopat dengan kecerdasan di atas rata-rata. Teka-teki yang selalu ia berikan kepada pihak kepolisian merupakan teka-teki sulit yang memang tidak mudah untuk dipecahkan. Faktanya, pelaku Zodiac Killer masih samar dan misterius hingga kini. Bahkan, penyelidikannya juga masih dilakukan hingga saat ini. Pada 2018 lalu, ada seorang detektif swasta yang betul-betul penasaran siapa sebenarnya pelaku tersebut, hingga hal itu menuntunnya pada penyelidikan melalui data-data di internet. Ia menyimpulkan bahwa memang kasus-kasus yang dilakukan oleh psikopat tersebut seolah selalu terbentur pada teka-teki yang bagi banyak orang terasa konyol. Namun, bagi kepolisian, teka-teki tersebut adalah jalan bagi penyelidikan selanjutnya. Selain psikopat, pelaku juga diduga mengidap narsistik sejati. Ia seolah ingin pamer dan beradu kecerdikan dengan banyak orang. Terbukti bahwa selama ini ia selalu berada di atas angin. Apakah kasus ini murni dilakukan oleh pelaku tunggal? Ataukah ada pihak tertentu yang justru melindungi si pelaku? Entahlah, semua masih terasa samar dan janggal di kalangan para detektif dan penyidik. Seperti dicatat dalam laman biografi, di luar kasus-kasus misterius lainnya, sedikitnya ada 5 kasus pembunuhan yang tercatat resmi. Awalnya, pada 20 Desember 1968 terjadi penembakan di wilayah Benicia, California dengan 2 korban bernama David Faraday dan Betty Lou Jensen. Awalnya, polisi berkesimpulan bahwa kasus tersebut disebabkan oleh narkoba atau persoalan pribadi. Namun, beberapa bulan setelahnya terdapat kasus penembakan yang serupa dengan korban bernama Darlene Ferrin dan Mike Mageau. Tak sampai di situ, kasus kembali terulang pada September 1969 dengan korban bernama Brian Hartnell dan Cecilia Shepard. Pada Oktober 1969, pelaku juga menembak mati sopir taksi bernama Paul Stein. Uniknya, pelaku pembunuhan tersebut juga akan menghubungi perusahaan surat kabar dan menyatakan bahwa ia yang bertanggung jawab melakukan pembunuhan berantai tersebut. Kepada pihak polisi juga demikian, ia mengirimkan surat kaleng yang berisi rentetan kejadian ditambah teka-teki membingungkan. Pelaku menggunakan nama zodiak sebagai penggambaran dirinya yang penuh dengan teka-teki. Beberapa simbol yang ia kirimkan sebagai petunjuk bukan hanya melalui surat kaleng, melainkan juga ia tulis di berbagai tempat, misalnya pintu mobil dan kap mesin. Nyatanya, tidak semua simbol dan teka-teki tersebut bisa dipecahkan oleh pihak kepolisian. Publik hanya mengetahui bahwa kasus resmi Zodiac Killer yang tercatat adalah 5 kasus pembunuhan. Namun, di luar dugaan, pelaku telah memberikan informasi bahwa ia telah melakukan pembunuhan sebanyak 37 kasus, seperti dicatat dalam laman history. Dalam surat-surat misteriusnya, ia juga selalu menyindir dan mengejek detektif dan pihak kepolisian California karena tidak bisa memecahkan kasus tersebut. Yang mengerikan adalah tulisan di beberapa suratnya menyatakan bahwa ia sangat menikmati dan mencintai pembunuhan yang ia lakukan. Memang, pada saat itu publik bertanya-tanya mengenai kinerja penegak hukum mengingat bahwa seharusnya pelaku sudah dapat diringkus sejak lama. Namun, menurut ahli kejiwaan, pelaku Zodiac Killer memang seorang dengan mental psikopat cerdas yang narsistik. Ia melakukan pembunuhan karena memang ia sangat menyukainya. Pikiran bahwa orang yang membunuh dan mendapatkan publisitas untuk itu tidak pernah ditangkap adalah sangat mengerikan. Apalagi jika lo adalah penduduk California.
Zodiac Killer pernah mengancam bus yang penuh dengan anak-anak dan sejak saat itu sebagian besar bus sekolah diamankan oleh petugas berpakaian. Meskipun banyak yang dicurigai sebagai Zodiac Killer, itu tidak pernah terbukti menjadi siapapun. Salah satu penulis, Lyndon Laverty, bahkan mengklaim dalam bukunya bahwa Zodiac Killer masih hidup dan pada tahun 2014 hidup sebagai 91 tahun di San Francisco. Pada saat ini, kita curiga ia mungkin sudah mati, tetapi karena kita tidak dapat diyakinkan, ia mungkin masih di luar sana. Sepanjang karir pembunuhannya, Zodiac Killer dikenal karena eksklusivitasnya. Dia tidak pernah ditemukan dan tetap kemungkinan besar selamanya karakter misterius. Salah satu sifatnya adalah ia mengirim sandi atau kode ke surat kabar bersama dengan surat-suratnya. Kode-kode ini dibuat sangat sulit untuk dipecahkan, tetapi dia berjanji bahwa mereka menyimpan informasi itu pada identitasnya. Ketika petugas kepolisian dan personil media tidak dapat memecahkan kode-kode ini, mereka menerbitkannya di surat kabar dengan harapan bahwa seorang anggota masyarakat dapat mengetahui identitas pembunuh. Untungnya, seorang guru sekolah dan istrinya dapat menguraikan apa yang dikatakannya, tetapi sayangnya Zodiac sekali lagi hanya mengejek polisi dan tidak dapat memberikan indikasi mengenai identitasnya. Dalam salah satu surat terakhirnya, ia memberikan kode simbol 13 yang mengklaim mengandung namanya, namun tidak ada yang bisa menguraikannya dan tidak terpecahkan. Hanya mengetahui bahwa satu kunci memiliki potensi untuk menyelesaikan seluruh kasus ini benar-benar membuat frustasi. Menurut keterangan dari beberapa orang saksi, pelaku Zodiac Killer mengenakan pakaian tertutup yang ia kenakan untuk menyembunyikan identitas aslinya. Dalam beberapa waktu, pelaku juga diketahui menggunakan kalung yang ia klaim sebagai lambang zodiak. Pelaku juga sempat diidentifikasi sebagai orang berkulit putih, namun di lain waktu ada saksi yang melihatnya sebagai orang kulit hitam. Karena informasi simpang siur yang tidak bisa dipertanggungjawabkan inilah, pihak kepolisian tidak dapat melakukan penyelidikan secara maksimal. Tak jarang, pelaku digambarkan sebagai orang bertubuh tinggi dan kekar. Namun, ada juga yang sempat melihat pelaku sebagai orang kurus yang menggunakan kacamata. Beberapa sketsa wajah sebetulnya pernah dibuat dan disebarkan, namun hasilnya juga nihil. Beberapa kalangan berpendapat bahwa pembunuh berjuluk Zodiac Killer tersebut lebih dari satu orang. Mungkin mereka merupakan kelompok pembunuh yang sangat terorganisasi, bahkan memiliki koneksi dengan pihak-pihak tertentu. Yang jelas, kasus Zodiac Killer telah menjadi salah satu kasus kelam paling misterius di Amerika Serikat. Pihak kepolisian California mencurigai seseorang bernama Arthur Lee Allen yang juga ditangkap karena kasus penganiayaan anak-anak. Namun, pihak detektif swasta meragukan bahwa Arthur adalah satu-satunya pelaku asli. Namun, mengapa kepolisian mencurigai Arthur sebagai pelaku tunggal pembunuhan berantai tersebut? Hal tersebut didapatkan dari barang-barang yang ada di rumah Arthur di kawasan Vallejo, California. Di rumah tersebut, polisi menemukan bahan-bahan yang kemungkinan besar akan dijadikan bom atau peledak mirip dengan apa yang ditulis oleh Zodiac Killer dalam suratnya. Arthur juga memiliki sepatu boots yang sepintas mirip dengan apa yang disaksikan oleh para saksi. Oh iya, dia juga mengenakan jam tangan dengan simbol 2 garis hilang mirip dengan simbol zodiak. Namun, di luar itu semua, polisi tetap saja tidak dapat menangkap Arthur dengan tuduhan pembunuhan berantai. Arthur hanya didakwa bersalah atas penganiayaan yang ia lakukan terhadap anak di bawah umur. Selebihnya, ia tidak tampak ada kaitannya dengan Zodiac Killer. Ada banyak kalangan menilai bahwa kasus ini adalah kasus yang dilakukan oleh beberapa pelaku dan Arthur mungkin saja terlibat. Sebelum detektif dapat mengajukan penyelidikan terhadap Arthur, ia sudah lebih dulu meninggal di usianya yang ke-58 akibat serangan jantung. Hingga kini, tersangka utama Zodiac Killer masih misterius. Beberapa petunjuk sudah mulai terkuak, namun pihak berwenang kembali menemukan banyak jalan terjal untuk menyelidikinya kembali. Meskipun tampaknya ada begitu banyak bukti yang mengarah ke beberapa tersangka, polisi belum dapat menemukan bukti konkret yang mengikat satu orang di atas orang lain dalam kasus tersebut. Di Amerika Serikat, bukti harus sangat diragukan untuk membuktikan kebenaran pidana dan garis ini tidak berlaku di sini.
Sayangnya, untuk para korban dan keluarga mereka masih belum diberi kedamaian dan harus terus mempertanyakan sampai kasus ini diselesaikan. Kita sangat ingin percaya bahwa pria ini terlalu tinggi menilai dirinya sendiri ketika dia mengatakan dia mengambil 37 jiwa. Berdebat bahwa mereka adalah banyak manusia yang hilang ini karena satu orang benar-benar meresahkan. Semoga di masa depan sains akan berkembang begitu banyak sehingga kasus ini akhirnya akan diselesaikan. Itulah beberapa fakta mengenai Zodiac Killer, pembunuh berantai misterius asal California, Amerika Serikat. Bagaimana menurut lo? Apakah kasus-kasusnya memang misterius dan tak terpecahkan?